Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah? Pertama, Ustazah ingin ucapkan welcome to Neni Class. Berarti udah kelas 9 sekarang ya. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan wawasan yang luas kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada tahun ini Allah masih izinkan kita untuk bertemu bersama Ustazah Bibi Oktavia dalam mata pelajaran fikih. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan masuk pada materi kurban dan akikah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Zulhijjah ya nak. Pada bulan Zulhijjah ada dua ibadah yang sudah kita kenal, yakni ibadah haji dengan kurban. Nah, pembelajaran kita pada kali ini adalah tentang penyembelihan hewan kurban dengan akikah. Peta konsep pembelajaran kita kali ini dengan judul penyembelihan hewan. Ada pengertian penyembelihan, hukum penyembelihan, tujuan penyembelihan, syarat-syarat penyembelihan, sunnah dalam menyembelih hewan, makruh dalam penyembelihan, dan tata cara menyembelih hewan. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam istilah fikih kita sebut dengan az-zakatu, yang artinya baik atau suci. Kenapa digunakan istilah az-zakatu? Karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan syarat akan menyebabkan hewan yang kita sembelih itu baik, suci, dan halal untuk dimakan. Dalam istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernafasan serta dua urat nadi yang ada di sekitar tenggorokan sesuai syariat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dipukul, disebet dengan senjata, disiram dengan air panas, atau dibakar. Namun, tindakan seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan merupakan tindakan yang kejam. Maka dari itu, lakukanlah penyembelihan dengan cara yang baik dan benar. Poin kedua yang akan kita bahas adalah tentang hukum penyembelihan. Penyembelihan di dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh. Poin yang ketiga tentang apa tujuan kita melakukan penyembelihan. Adapun tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati ini halal atau haram untuk dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syariat maka halal untuk kita makan. Sedangkan hewan yang kita sembelih tanpa sesuai dengan syariat Islam maka haram untuk dimakan. Contohnya, hewan yang kita sembelih dengan menyebut nama selain Allah maka haram untuk kita makan. Atau hewan yang sudah mati sehingga dia menjadi bangkai juga haram untuk kita makan, kecuali bangkai ikan dengan bangkai belalang. Poin yang keempat tentang syarat-syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan ada 3. Yang pertama, syarat orang yang menyembelih. Yang kedua, syarat hewan yang disembelih. Yang ketiga, syarat alat penyembelih hewan. Adapun syarat orang yang menyembelih hewan, yang pertama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga baligh, yang keempat berakal sehat, yang kelima tidak menyia-nyiakan sholat, yang keenam menyebut nama Allah. Adapun syarat hewan yang kita sembelih ada 2. Yang pertama, masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan yang halal baik zat dan cara memperolehnya. Adapun syarat alat menyembelih hewan, yang pertama alatnya tajam, yang kedua terbuat dari besi, baja, batu, bambu atau kaca, yang ketiga tidak tumpul dan tidak runcing, yang keempat selain gigi, tulang, dan kuku. Poin yang kelima tentang sunnah dalam menyembelih hewan. Adapun sunnah dalam menyembelih hewan, yang pertama, hewan dihadapkan ke kiblat. Kemudian, menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila hewannya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser
dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Selanjutnya, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Kemudian, memotong 2 urat yang ada di kiri dan di kanan leher agar cepat matinya. Selanjutnya, hewan yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian, membaca basmalah dan selawat Nabi. Yang terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak merasakan sakit dan tersiksa. Poin yang keenam, tentang hal-hal makruh dalam penyembelihan hewan. Makruh dalam penyembelihan, yang pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Yang kedua, memukul hewan waktu akan menyembelih. Yang ketiga, memutuskan lehernya atau mengulitinya sebelum hewan itu benar-benar mati. Poin yang ketujuh, tata cara dalam penyembelihan hewan. Tata cara menyembelih hewan. Yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri bawah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang keenam, mengucapkan basmalah. Kemudian, alat penyembelih digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher hewan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Hari Raya Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.